Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah, astagfirullah wa atubu. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, sore potongan dari kehidupan kita, Allah izinkan kita semuanya melanjutkan agenda-agenda kegiatan-kegiatan yang secara khususnya mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini adalah kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala upaya yang kita usahakan menuju masjid, menata niat, memperbaiki pelaksanaan ibadah kita, moga-moga kita termasuk golongan yang senantiasa menjadi pribadi dari hari ke hari semakin menjadi lebih baik. Hadirin, hadirat dan anak-anak sekalian, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita menjadi bagian dengan segala upaya yang kita miliki menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengupayakan menjadi penerusnya, menjadi pejuangnya, yang pada akhirnya nanti kelak kita layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita mengingat sejarah keruntuhan sebuah bangsa. Kita lihat misalnya ada satu negeri yang terkenal dengan kejayaannya di Eropa sana, Andalusia. Kemudian juga ke arah timur, kita akan kenal satu kerajaan yang ada di India. Kalau kita lihat ada satu poin yang mungkin bisa kita ambil iktibar bersama, yaitu merawat kemenangan, futuhat, pembebasan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu dalam rangka untuk membebaskan manusia dari peribadatan sesama makhluk kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kekuatan dengan tekad untuk menyebarkan agama Allah, berhasillah para pendahulu untuk menjadikan negara besar. Salah satunya adalah Andalusia. Kemenangan-kemenangan itu semakin menguat, yang pada akhirnya puncak kejayaan bisa kita lihat, bahkan sejarahnya selalu indah kalau kita kenang. Tapi di akhir sebuah kemenangan itu tidak dirawat dengan baik. Mungkin karena lupa perjuangan awal itu seperti apa penderitaannya, hingga pada akhirnya di puncak kekuasaan, di akhir itu adalah gelimang harta dan kemewahan, yang ujung akhirnya kita mendapatkan data Spanyol menjadi akhir dari sebuah negara besar Islam, Andalusia. Mereka harus terusir dengan pilihan keluar dari Andalusia atau Spanyol, atau tetap di situ tapi harus mengkonversi dan masuk agama Katolik atau Kristen. Kemudian kita lihat juga sedikit, kita kenal ada satu bangunan mewah yang ada di India, Taj Mahal, yang dibangun oleh seorang raja yang memang itu memiliki kekayaan atau situasi pengen bermewah-mewah, maka dibuatlah sebuah bangunan yang kita kenal dengan Taj Mahal, yang digunakan dan diberikan sebagai kenang-kenangan kepada istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. Ternyata di balik itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak merawat sebuah kemenangan. Maka anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini, ketika sebuah kemenangan yang secara global dalam bentuk negara ataupun peradaban, ketika tidak dirawat,
maka nanti akan berakhir dari hilangnya negara ataupun sebuah peradaban itu. Kita juga bisa melihat dalam diri kita semuanya, dalam keseharian kita, kadang kita menemukan kemenangan dan kemenangan yang sifatnya mungkin dalam amal harian kita. Allah kuatkan dan mampukan kita menang. Salah satu kemenangannya adalah antum memenangkan diri untuk bisa masuk pesantren Darussyahadah. Waktu itu ada peperangan batin di antara antum semuanya, apakah masuk Darussyahadah atau tidak. Pada akhirnya antum memenangkan pilihan. Maka penting bagi kita, setelah kita memenangkan pilihan dan pilihan itu kita dapatkan, kita berada di pesantren, maka kemenangan itu kita rawat, yang selanjutnya kemenangan nanti akan berbuah kemenangan selanjutnya. Maka termasuk juga kalau kemenangan yang sifatnya harian bisa kita dapatkan, teman-teman sekalian, kita menang berhasil menghafal satu lembar dari Al-Quran atau satu ayat atau satu surat, itu adalah sebuah kemenangan. Maka kemenangan itu harus kita rawat, biar nanti tidak menjadikan kita sia-sia dan terlupakan di kemudian hari, atau dikenang menjadi orang yang pernah hafal tapi sekarang menjadi orang yang lupakan dari apa yang kita hafalkan. Maka anak-anak sekalian, saya mengajak pada kita semuanya untuk menjaga kemenangan-kemenangan yang kita dapatkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan kita adalah bagian dari mereka yang merawat kemenangan-kemenangan itu. Selanjutnya, tetap kalaulah kita sudah mendapatkan satu kebaikan, setelah kita menjaga agar jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu berakhir kepada kerusakan amal. Selalulah kita bermuhasabah pada diri kita. Ada seorang ulama yang kita kenal dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Wasi', mengatakan, "Laukana lidzunubi rihun ma qaddara ahadun an yajlisa ilayya." Jikalau dosa itu memiliki bau, niscaya tidak ada seorang pun mampu duduk di sampingku. Artinya kita hari ini berada di tempat-tempat dalam rangka untuk mengais kebaikan dan juga berada di kelompok orang yang baik, tapi jangan sampai kita merasa lebih baik yang pada akhirnya kita terjebak pada sebuah kesombongan. Perlulah kita mengingat pernyataan Muhammad bin Wasi' ini sebagai satu iktibar buat kita semuanya. Kalaulah kita punya kelebihan, kalau kita bandingkan dengan Muhammad bin Wasi' itu kita jauh, beliau adalah kalangan tabi'in. Kalau dalam hadis beliau adalah termasuk generasi terbaik. Generasi terbaik mampu mengatakan yang seperti itu. Sementara kita tentu lebih layak untuk bermuhasabah dan jangan sampai kita membanggakan dari ilmu-ilmu dan amal-amal yang kita miliki. Hati-hatilah terhadap sesuatu yang kita amalkan, perlu kita jaga, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, perlu kita jaga niat-niat kita, keikhlasan kita. Kalau sedikit kita melihat keikhlasan seseorang ketika beramal dalam satu kitab Lataiful Ma'arif, salah satu di antara yang disebutkan adalah tanda keikhlasan seseorang itu adalah adamu hubbi syuhrah. Ketika orang beramal dan tanda keikhlasan itu adalah tidak menginginkan sebuah keterkenalan ataupun popularitas, maka siapapun kita, ketika kita mengukir sebuah amal, mengukir sebuah aktivitas, dalam niat awal adalah jangan untuk terkenal, tapi yakinlah apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu eman ketika sebuah usaha yang sangat besar kita lakukan, kemudian akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berharga karena faktor dari riya ataupun pamer itu sendiri. Maka perlu kita jaga betul. Tapi di sini juga ada satu konsep yang kita perlu pahami bersama. Seandainya teman-teman ketika beramal sesuatu, misalnya belajar,
kemudian ternyata di awal niatnya adalah untuk lillahi ta'ala dan senantiasa dijaga karena prosesnya sungguh-sungguh, kemudian berakhir dia menjadi seorang alim, kemudian terkenal, maka keterkenalan dia adalah bukan dari bentuk riya dan sombong atau riya ataupun pamer, tetapi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkenal karena bukan sebuah niat, insya Allah itu terbebas dari sesuatu yang menjadikan dia nanti akan batal ataupun habis dari amal kebaikannya. Maka ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Adapun kalau kita cek yang lain, keikhlasan seseorang itu bisa dilihat ataupun nanti perlu kita koreksi ketika beramal. Jangan sampai ada, ya di sini tandanya adalah adamu hubbil madhi wa thanai, tidak menginginkan pujian. Memang tidak mudah bagi kita sekalian hadirin hadirat melakukan sesuatu karena pujian itu kadang menjadi semangat. Tapi jangan sampai di antara kita semangat kita digantungkan pada pujian, tapi semangat kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kalah pentingnya adalah bangunan keikhlasan itu, bangunan amal ketika itu terbangun di atas keikhlasan adalah al-hamas li amali lid-dini, yaitu semangat untuk menjalankan amal-amal dalam agama. Terus tak kalah pentingnya di sini di dalam kitab itu juga diuraikan bagian diantaranya adalah al-mubadarah lil amal, bersegera untuk beramal kebaikan. Maka termasuk seandainya di antara kita mendengarkan azan atau mendengarkan sesuatu untuk segera melakukan kebaikan, kita upayakan rasa malas harus kita kalahkan dan kita menangkan semangat itu, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita berencana membangun amal dalam sebuah keikhlasan, diantaranya dimulai dengan semangat mengamalkan itu. Baik hadirin hadirat, pada kesempatan malam ini akan kami sampaikan satu hal yang kami anggap penting menurut diri kami dan juga nanti menjadi nasihat buat kita semuanya. Saya ambilkan dari satu kitab, ini A'malul Qulub, Muhammad Saleh Al-Munajid. Beberapa poin di sini sangat menarik akan kami sampaikan, yaitu poin yang ada di sini. Kita akan mengkaji bersama pada sore hari ini tentang masalah sabar. Sabar dan sabar. Sabar itu adalah bagian dari penolong hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong hidupmu. Maka agar kita tertolong hidup kita, terselamatkan, salah satu pilar yang perlu kita lakukan adalah dengan membangun kesabaran itu. Kesabaran yang bisa menolong. Sabar itu adalah bukan berarti dengan makna-makna yang kurang tepat. Maka saya sampaikan yang pertama yang sedikit mendasar dengan gambaran yang mudah. Pada kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan pengertian dari sabar. As-sabru, ya, as-sabru pengertian cara bahasa itu adalah al-habsu, ya, menahan. Kalau bahasa Jawanya itu ya sudah nggak usah dikenalkan karena kita sedang tidak belajar bahasa Jawa, ya. Ya, al-habsu, menahan. Karena kadang ada bahasa Jawa yang itu cukup mengena dalam kehidupan kita, tapi mengenanya antum pada kesempatan malam hari ini tidak perlu kita kenalkan. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Arab adalah bahasa antum. Bahasa resmi kita di pesantren apa? Bahasa Arab dan Inggris. Apakah kita ganti dengan bahasa Inggris malam ini? Ya. Terus saya sampaikan untuk pengertian cara istilah. Biar lebih mudah, ada satu poin yang saya angkat di sini. Pengertiannya adalah habsu nafsi ala fi'li syai'in aradahullahu au an fi'li syai'in nahallahu anhu. Yang disebut dengan sabar itu apa? Yaitu menahan diri
untuk melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Berarti menahan diri, memaksa menahan hingga sampai pada akhirnya dia mampu melaksanakan ketaatan, atau menahan diri an fi'li syai'in nahallahu anhu, ya, menjauhkan diri dari sesuatu yang Allah larang, ya, sesuatu yang Allah larang. Nah, kemudian saya sampaikan, berarti dalam kehidupan kita hari ini, harian kita, insya Allah sudah berbagai hal kita upayakan, ya. Mudah-mudahan termasuk sore hari ini kita membangun diri kita untuk sabar. Enaknya sore hari ini adalah nyantai-nyantai. Enaknya kita mungkin kalau kita lihat yang ada di luar, mungkin sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Tetapi kita menahan untuk tidak melakukan itu, kemudian kita alihkan untuk melakukan sebuah ketaatan. Nah, salah satu ketaatan yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini. Baik, satu penekanan yang nanti akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah kaitannya dengan hakikatus sabri. Hakikat kesabaran itu. Karena nanti dalam pembahasan ini kita akan sedikit lebih menyelami sabar dalam alam nyata atau sabar dalam prakteknya seperti apa. Di sini ada 3 hal hakikatus sabri. As-sabru ala ta'atillahi. Hakikat sabar yang pertama itu adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan satu penekanan begini. As-sabru ala ta'atillahi afdalu anwa'i sabri. Sabar di dalam menjalankan ketaatan itu adalah jenis sabar yang paling agung, dan juga wa asyadduhu 'ala nufus, sabar yang jenisnya itu paling berat bagi jiwa. Coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam kitabnya, di sini di dalam surat Maryam disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'buduhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah dia, wastabir. Wastabir ini ada pecahan dari kata sabar. Di sini disebutkan berteguhlah li ibadatihi, untuk menyembahnya atau beribadah kepadanya. Ini ada sedikit pengenalan dengan ilmu bahasa. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang di kelas awal juga sudah tahu. Di sini disebutkan walafdu istabir, bukan isbir, ya. Isbir itu ketambahan tok, itu akmal wa abla, lebih sempurna dan lebih kuat maknanya. Min lafzi isbir, dari kata isbir. Jadi isbir itu bersabarlah, tapi dengan penambahan lafaz itu membentuk makna baru, di mana di situ memberikan makna yang lebih kuat. Ya, bersungguh-sungguh dalam bersabar atau teguhlah dalam bersabar. Satu hal yang perlu kita pahami di dalam bahasa Arab, kadang penambahan makna itu memberikan makna yang bisa menguatkan atau meluaskan makna itu sendiri. Baik, hakikatus sabri ala ta'ati, hakikat sabar di dalam menjalankan ketaatan, innama, sesungguhnya takunu fi thalathati ahwalin, terjadi di dalam 3 keadaan. Ketika kita menjalankan ketaatan, ada 3 hal yang nanti harus kita perhatikan bersama. Ketika kita menjalankan ketaatan,
entah itu bentuknya ibadah seperti sholat, puasa, dan berbagai macam halnya, atau ibadah-ibadah yang lain, kita pastikan membangun kesabaran di dalamnya. Yang pertama, qabla ta'ati, sebelum menjalankan ketaatan itu. Kita sebelum menjalankan amal ketaatan, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sabar. Sabar bentuknya seperti apa? Bentuk kesabaran sebelum melakukan amal. Ini kita dapatkan dari penjelasan di sini. Wa dzalika bisabri, hal itu dengan sabar, bentuknya apa? Ala tasfihin niyat. Sabar bentuknya di sini apa? Memperbaiki niat. Nah, juga beliau menyebutkan wa tardu syawa'ibin niyat, membuang noda-noda atau kotoran riya, amel. Sebelum beramal, kadang kita punya bisikan-bisikan tertentu. Mungkin pada kesempatan sore hari ini kita duduk di sini, niat awalnya itu karena dipaksa, atau niatnya adalah karena takut dan yang lain sebagainya. Maka niat awal dari sebuah amal kita pastikan adalah lillahi ta'ala. Ya, kita pastikan lillahi ta'ala. Jangan sampai sesuatu yang awal ini bermasalah. Nah, disinilah kesabaran kita. Di banyak pilihan, kita mengambil satu pilihan dan kita menahan pilihan itu untuk menjadi pegangan kita. Sabar berada pada niat yang benar, karena bisikan-bisikan amal itu berpotensi banyak sekali. Salah satunya adalah menyelewengkan, menyimpangkan dari niat itu. Amin. Kemudian setelah awal kita bisa menahan, bersabar untuk bisa menjaga amal itu senantiasa niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah fi'atna'il amal, ketika sedang beramal itu sendiri. Ketika sedang beramal ketaatan, itu ada godaan-godaan yang menuntut kita untuk sabar bertahan pada amal yang sedang kita kerjakan. Di sini di antaranya adalah penting bagi kita, yaitu adamul ghaflah anillahi, tidak lalai dari Allah saat menjalaninya. Segera kembali kalau nanti ada bisikan-bisikan. Ya, kadang kan kita bisa dapatkan apa yang terjadi anak-anak sekalian dan saudara-saudara sekalian. Kalau sholat seperti malam hari ini, misalnya pas kita sholat, kita punya jemuran, kemudian hujan. Akankah kita fokus pada sholat kita, ataukah kita terpikir pada jemuran yang sudah ditunggu berhari-hari, kemudian hujan, dan nanti nunggu keringnya harus berhari-hari lagi? Ya, inilah kita bersabar, menahan diri pada posisi yang benar untuk tidak terganggu pada perkara-perkara yang melenakan dan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin malam-malam tertentu kita sholat, kemudian musim nyamuk lagi sedang aktif-aktifnya. Kemudian kalau antum lihat, nyamuk itu kan ada jenis-jenis tertentu yang kalau gigit dengan kepalanya itu menungging, itu gigitannya itu sangat sakit sekali dibandingkan nyamuk-nyamuk tertentu yang mungkin nyamuknya agak gede seperti nyamuk kebun itu, kalau gigit itu nggak terlalu sakit. Tapi nyamuk yang warnanya putih yang kadang kita dapatkan kalau gigit itu sakitnya luar biasa. Ketika itu datang di masa-masa ibadah kita, kadang itu cukup mengganggu. Nah, bagaimana kita mempertahankan? Disitulah letak kesabaran yang harus kita bangun. Dan di antara yang lain adalah wa adamu takasuli fi adaiha, tidak bermalas-malasan di dalam menunaikan. Ini adalah bagian dari kesabaran saat menjalankan itu. Kalau kita sedang sholat,
nasihat buat kami dan juga semuanya. Gerakan-gerakan itu kita pastikan sempurna dan utuh. Jangan gara-gara karena ingin segera rampung sholat, gerakannya mendekati gerakan-gerakan ayam yang sedang makan. Ya, gerakannya adalah cepat dan pada akhirnya adalah nilai dari sebuah kekhusyuan akan lepas dari sholat kita. Kemudian yang selanjutnya, wabak dal faragh minha, yaitu kesabaran yang harus kita bangun setelah menunaikan ketaatan. Setelah kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beramal, kemampuan melakukan sesuatu, setelah selesai, ini kita juga menahan diri kita, berupaya menahan diri kita dari apa? Yaitu adamu ifsya'iha, tidak menahan diri agar kita tidak menyebarkan amal-amal yang kita lakukan, yang pada akhirnya nanti akan berakhir pada sesuatu yang mungkin kita awalnya lillah, tapi nanti kita sebar dan kita ceritakan. Misalnya kita tadi malam sholat khusyuk, mungkin karena peristiwa tertentu, kekhusyuan itu Allah berikan pada kita sampai kita melelehkan air mata, kita mendapatkan karunia itu. Nah kemudian karena sebuah kebahagiaan kita lupa, kemudian kita menyebarkan kepada orang lain yang nanti berpotensi jadi ujub. Ya, berpotensi jadi ujub, membanggakan diri. Setelah membanggakan diri nanti berpotensi mamerkan sesuatu yang kita lakukan, dan nanti berpotensi pada kesombongan, nganggap yang lain belum sebagaimana yang aku lakukan. Maka nanti kita berhati-hati kalau kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beribadah tertentu, cukuplah itu menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau itu jenis ibadahnya yang memang tidak terlihat oleh yang lain. Dan juga kita tidak perlu membanggakan sebuah amal yang kita lakukan, karena nanti membanggakan amal yang ada nanti berpotensi menjadikan amal kita bermasalah. Kemudian masih ada beberapa menit lagi. Ya, saya tambahkan, hakikat yang pertama tadi adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ada 3 keadaan yang harus kita perhatikan: sebelum beramal, saat beramal, dan juga setelah selesai beramal. Itu kita jaga untuk menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rusak atau sesuatu itu nanti bermasalah di kemudian hari. Kadang juga setelah selesai beramal, yang perlu kita hati-hati adalah misalnya di antara kita punya kesempatan, punya duit yang jangan terlalu banyak diobrolkan, yang pada akhirnya nanti malah menyakiti orang yang dikasih itu. Ya, ini hati-hati, bagian dari kehati-hatian yang kita bangun. Kemudian yang selanjutnya, kedua, hakikat sabar yang kedua, hadirin hadirat sekalian, yaitu as-sabru anil ma'asi. Sabar menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Sabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Kalau yang pertama tadi, kita menahan diri untuk melakukan ketaatan. Ini menjauhkan dari maksiat. Ini mirip yang pertama tadi. Ada 3 keadaan. Keadaan sebelum, kemudian saat, dan keadaan setelahnya. Keadaan sebelum ini langsung saya kasih gambaran. Di sini disebutkan qabla tarkiha, sebelum meninggalkan perbuatan maksiat ini, apa yang perlu diperhatikan di sini? Bi istighdharin niyah. Ya, baik, sedikit saya selesaikan di sini. Sebelum meninggalkan perbuatan itu, apa? Menghadirkan niat.
Niatnya apa? Niat meninggalkan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya teman-teman pas tes ada peluang untuk nyontek. Ya, ada peluang untuk nyontek. Itu maksiat. Maka peluang itu kita hindari. Ya, peluang itu kita hindari agar tidak terjebak pada perbuatan selanjutnya. Ya, peluang itu kita hindari biar nanti tidak terjebak pada peluang selanjutnya. Yang peluang selanjutnya itu nanti bisa mengantarkan pada sesuatu yang tidak baik selanjutnya. Kedua, yaitu asna utarki, pertengahan ketika menjauhkan amal itu. Ini saya ambil kasus. Di sini disebutkan bisa beri anha. Contohnya adalah tadi sebelumnya itu ada tanda-tanda untuk memperboleh, tanda-tanda untuk nyontek pekerjaan itu sebelumnya. Kemudian ternyata berlalu melihat teman-teman yang lain pada nyontek. Jadi gejolak syahwat untuk nyontek itu kuat. Yang lain kelihatannya pada nyontek dan menikmati, tapi dia menahan diri untuk tidak ikut nyontek. Maka kesabaran untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan maksiat itu adalah satu hal yang perlu dipertahankan. Kemudian yang terakhir setelahnya ya, wa ba'da dhihabi da'i al-maksiyah. Setelah dorongan melakukan perbuatan maksiat itu hilang, berarti kita sudah terbebas dari situasi itu dan kita berhasil tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita ujub, bangga, bahkan mungkin pamer, aku telah berhasil tidak melakukan perbuatan maksiat, atau aku sudah berhasil tidak mencontek, aku lebih baik daripada yang lain karena yang lain pada nyontek. Cukuplah karunia Allah yang Allah berikan pada kita, mampu untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan kita memohon nanti kalau ada peluang maksiat, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dimampukan untuk menahan diri tidak terjerumus di dalamnya. Begitu jamaah sekalian, ada satu hakikat yang lain mungkin di lain waktu dan kesempatan yang pada prinsipnya anak-anak sekalian kami simpulkan dari yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita menjadi pribadi yang mempertahankan kemenangan itu. Kemenangan-kemenangan yang bisa kita pertahankan ya lewat jalur sholat dan sabar. Maka amal-amal yang kita bangun ya kita upayakan, kita jaga, jangan sampai rusak. Kita bangun dengan kesabaran itu. Yang sabar itu ada beberapa tempat ya, sebelum, saat, dan sesudah. Ini terjadi pada hakikat yang pertama ketika menjalankan ketaatan, dan hakikat kedua ketika sedang meninggalkan maksiat. Begitu yang kami sampaikan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan kebaikan, dibukakan pintu kebaikan selanjutnya hingga kita berada di tempat dan bersama dengan orang-orang yang Allah ridhoi hingga kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan jangan menjadi penyebab orang lain menjadi mengalami kesulitan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekeliruan dari yang kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.